Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizka Ramadhani. Di sini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan proyek IPAS tentang ekosistem sekolah SMKN 1 Cibadak. Sebelum itu, saya akan mengenalkan rekan-rekan saya terlebih dahulu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Naipa Yuliani. Di sini saya sebagai pencari materi dan juga ada teman saya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nanda Fauzia. Di sini saya sebagai pencari materi. Nah, kita lanjut saja ke materi. Di sini ada biotik hewan seperti sapi, kambing, bebek, dan ayam. Yang pertama sapi. Dalam ekosistem, sapi berperan sebagai konsumen primer atau konsumen tingkat 1. Sapi berinteraksi dengan ekosistem melalui berbagai cara, termasuk simbiosis, kompetisi, prediksi, parasitisme, netralisme. Oh cintaku hanya kamu, cinta merah, merah jambu. Yang kedua, kambing. Kambing berperan sebagai konsumen tingkat pertama atau herbivora. Kambing berinteraksi dalam ekosistem termasuk kompetisi dengan hewan lain seperti sapi untuk mendapatkan sumber daya seperti rumput, serta interaksi netral dengan hewan lain yang tidak saling mempengaruhi secara signifikan. Bebek. Dalam ekosistem, bebek berperan sebagai konsumen tingkat kedua dalam rantai makanan, khususnya di ekosistem sawah. Interaksi ini bisa berupa simbiosis netralisme, di mana bebek tidak memberikan dampak positif atau negatif pada organisme lain, atau simbiosis komensalisme, di mana bebek mendapatkan keuntungan tanpa merugikan organisme lain. Cintaku hanya kamu, cinta merah, merah jambu. Ayam. Dalam ekosistem, ayam dapat berperan sebagai konsumen tingkat pertama primer dan konsumen tingkat kedua sekunder. Interaksi ini meliputi kompetisi, predasi, netralisme, dan juga pengaruhnya terhadap tanah dan tumbuhan. Rumput. Rumput memiliki peran penting dalam ekosistem, bertindak sebagai produsen dalam rantai makanan, menyediakan habitat dan makanan bagi berbagai jenis hewan, serta membantu menjaga keseimbangan lingkungan. Interaksi rumput dengan komponen ekosistem lainnya sangat beragam, termasuk herbivora yang memakan rumput, kompetisi dengan tanaman lain, dan pengaruhnya terhadap siklus air dan tanah. Selanjutnya ada jerami. Dalam ekosistem, jerami berperan penting sebagai sumber bahan organik bagi tanah, pakan ternak, dan bahan pembuatan kompos. Jerami padi, sisa tanaman padi setelah panen, memiliki berbagai interaksi dalam ekosistem, terutama dalam konteks pertanian dan lingkungan. Pohon lemon. Dalam ekosistem, pohon lemon atau citrus limon berperan sebagai produsen. Pohon lemon, seperti semua tanaman, mampu menghasilkan makanannya sendiri melalui fotosintesis, sehingga menjadi dasar bagi rantai makanan di dalam ekosistem tersebut. Pohon lemon atau citrus limon memiliki berbagai interaksi dalam ekosistem, baik dengan organisme lain maupun dengan lingkungan abiotik. Interaksi ini meliputi penyerbukan, kompetisi, simbiosis, dan pengaruhnya terhadap kualitas tanah dan lingkungan sekitar. Selanjutnya kacang. Kacang. Dalam ekosistem, pohon kacang termasuk pohon kacang tanah dan lainnya berperan penting dalam berbagai cara, seperti meningkatkan kesuburan tanah, menyediakan habitat, dan membantu menjaga keseimbangan ekosistem. Pohon kacang berperan penting dalam ekosistem, baik sebagai produsen, penyedia nitrogen maupun sebagai bagian dari rantai makanan. Ia berinteraksi secara kompleks dengan lingkungan hidup dan tak hidupnya. Lalu ada manusia, contohnya petani. Petani berperan sebagai produsen pangan dan penjaga keseimbangan alam. Mereka membantu menyediakan makanan, menjaga tanah tetap subur, serta melestarikan keanekaragaman hayati dalam ekosistem. Interaksi antara petani dan anjing termasuk dalam bentuk mutualisme atau saling menguntungkan. Petani memelihara anjing untuk menjaga ladang atau ternak dari gangguan seperti pencuri atau hewan liar, sementara anjing mendapat makanan dan tempat tinggal dari petani. Jadi terjadi hubungan saling menguntungkan antara. Yang kedua ada abiotik, diantaranya seperti bangunan sekolah, kandang sapi, sinar matahari, air, dan tanah. Yang pertama, bangunan sekolah. Dalam ekosistem, bangunan sekolah berperan sebagai tempat berlindung dan lingkungan fisik bagi komponen biotik atau makhluk hidup seperti siswa,
guru, dan tumbuhan di lingkungan sekolah. Bangunan sekolah juga menyediakan fasilitas untuk kegiatan belajar mengajar dan interaksi sosial. Interaksi bangunan sekolah merujuk pada hubungan dan tata letak berbagai komponen fisik dalam lingkungan sekolah seperti ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, kantor, dan fasilitas lainnya yang dirancang untuk mendukung proses belajar mengajar dan kegiatan sekolah secara keseluruhan. Selanjutnya, kandang sapi. Kandang sapi memiliki beberapa peran penting dalam usaha peternakan, baik untuk sapi potong maupun sapi perah. Kandang berfungsi sebagai tempat tinggal yang memberikan perlindungan bagi sapi dan berbagai kondisi cuaca ekstrim, seperti panas terik, hujan deras, atau dingin yang berlebihan. Interaksi kandang sapi mencakup beberapa aspek yang berkaitan dengan manajemen kandang, sanitasi, dan dampaknya terhadap kesehatan sapi dan lingkungan sekitar. Manajemen kandang yang baik termasuk sanitasi yang teratur sangat penting untuk mencegah penyakit pada sapi dan menjaga kesehatan lingkungan peternakan. Cahaya matahari. Sinar matahari dalam ekosistem abiotik berperan sebagai sumber energi utama, terutama dalam proses fotosintesis pada tumbuhan. Interaksi ini sangat penting karena fotosintesis menghasilkan makanan bagi tumbuhan dan secara tidak langsung bagi seluruh makhluk hidup dalam ekosistem. Selain itu, sinar matahari juga mempengaruhi suhu lingkungan yang berdampak pada aktivitas dan distribusi berbagai organisme. Air. Dalam ekosistem, air sebagai abiotik berperan penting sebagai pelarut, media reaksi biokimia, pengatur suhu, dan habitat bagi organisme. Dalam ekosistem abiotik, air berinteraksi dengan berbagai komponen tak hidup lainnya melalui berbagai proses. Interaksi ini mencakup erosi dan abrasi, serta memengaruhi faktor-faktor seperti suhu, salinitas, dan ketersediaan nutrisi.